Halo guys, di video kali ini Mimin akan mereview kemunculan Kaisar Api Xiaoyan di animasi Donghua The Great Rule yang memiliki hubungan dengan Battle Through the Heaven. Dan ada 3 penjelasan yang sangat penting untuk diketahui di sini. Namun sebelum lanjut, alangkah baiknya bagi yang belum pernah menekan tombol subscribe untuk menekan tombol subscribe, oke? Harap ditonton sampai akhir agar tidak ada kesalahpahaman. Dan pastinya video ini akan menambah wawasan. Baiklah, mari kita langsung ke topik utamanya. Pertama, review kemunculan Kaisar Api Xiaoyan. Dalam animasi Donghua The Great Rule, Xiaoyan membuat penampilan yang mendominasi di tingkat kelas suci surgawi tertinggi, bukan Daudi lagi. Dia muncul di wilayah api tak berujung. Terlihat bumi yang retak, tanah yang dipenuhi sungai magma, dan kekuatan domain api tak berujung yang diciptakan Xiaoyan bisa dikatakan cukup mengejutkan. Namun kediaman dan kota Xiaoyan belum diungkapkan untuk saat ini, dan wilayah api tak berujung merupakan wilayah terpencil. Namun gaya pemodelan Kaisar Api Xiaoyan akhirnya terungkap dan sungguh spektakuler dan eksotis. Xiaoyan terlihat mengenakan pakaian berwarna hitam dengan jubah hitam. Pakaiannya dihiasi garis-garis emas yang menggambarkan pola nyala api surgawi sesuai dengan deskripsi novelnya. Pada saat yang sama, dia mengenakan pelindung bahu berbentuk logam dengan ukiran api surgawi yang tergantung di belakang punggungnya, membuatnya terlihat berwibawa dan mendominasi. Apalagi ciri-ciri wajahnya juga sangat dingin, dengan ujung dan sudut yang tajam. Juga terdapat tanda api di dahinya. Rambutnya hitam panjang dan bergerak mengikuti angin, menutupi separuh wajahnya yang tampan dan sangat mudah dikenali. Secara keseluruhan, baik temperamen maupun penampilannya sudah memenuhi ekspektasi banyak netizen. Sehingga banyak pula netizen yang memberikan bintang 5, meskipun agak mirip dengan Ling Langtian dan Tang San, tapi tetap menerima pujian dari warganet. Jujur saja, video ini telah menjadi trending di Tiongkok dan banyak orang menilai model Xiaoyan ini lebih bagus dari Battle Through the Heaven Season 5 yang sekarang tampil dan juga berpengaruh negatif. Benar saja mereka langsung dikritik dan dimarahi, tapi Mimin tidak peduli sama sekali. Adapun mengapa demikian, Mimin akan jelaskan alasannya di akhir video ini. Kemudian selain penampilan menakjubkan Kaisar Api Xiaoyan, kartu truf Xiaoyan juga terungkap. Yang pertama adalah penguasa kuno api abadi. Terlihat senjata itu tercancap ke dalam tanah domain api tak berujung. Ada magma yang mengalir pada penguasa kuno dan sangat mendominasi. Namun, banyak orang mengira itu adalah penguasa Suan berat, tetapi faktanya itu adalah penguasa surgawi kuno yang tercipta dari 22 api surgawi. Penguasa kuno api abadi mempunyai bentuk yang sangat keren, eksotis, dan mendominasi. Lalu ada teratai api kemarahan Kaisar Buddha yang merupakan jurus pembunuh terkuat Xiaoyan dan kekuatan sihir tak tertandingi yang diciptakan sendiri. Ini adalah versi terakhir yang ditingkatkan dari teratai api kemarahan Buddha dan teratai api penghancur, yang mengintegrasikan semua api surgawi di dalam tubuh Xiaoyan. Dilihat dari bentuknya, terlihat seperti teratai api kristal warna-warni. Warnanya sangat mempesona, ukurannya sangat besar. Setiap kelopak bunga melambangkan sejenis api surgawi, dan kekuatannya cukup untuk menghancurkan sebuah benua. Bisa dibilang sangat mendominasi dan bentuknya juga begitu keren dan penuh momentum.
Kedua, Xiaoyan memberikan bantuan pada klan Lao Shen. Perlu diketahui, Kaisar Api Xiaoyan pertama kali muncul dalam animasi Donghua The Great Rule itu berasal dari percakapan antara Li Xuantong dan Mu Chen. Dari percakapan mereka, kita dapat mengetahui bahwa Lao Li membawa harapan dan beban berat kebangkitan klan Lao Shen. Karena penurunan bakat klan Lao Shen selama 100 tahun terakhir, ditambah dengan pertempuran dengan klan Li Shen, ayah Lao Li meninggal dan vitalitas klan Lao Shen rusak parah. Beruntung ketika Xiaoyan datang ke dunia seribu besar, Dewa Lao Shen membantu Xiaoyan mengubah Douqi di tubuhnya menjadi energi spiritual. Jadi jika klan Lao Shen tidak menjalin hubungan baik dengan Xiaoyan karena ini, dan menerima perlindungan darinya, dan domain api tak berujung, klan Lao Shen mungkin telah hancur. Namun meskipun Xiaoyan melindungi klan Lao Shen, akhir dari kakek Lao Li, Dewa Lao Tian, semakin dekat dengan kematian. Setelah tidak ada kekuatan tertinggi sebagai pewaris, maka di alam surga barat yang kejam, klan Lao Shen mungkin tidak bisa lepas dari nasib kehancuran. Oleh karena itu, Lao Li masih memiliki waktu 5 tahun lagi sebelum dia harus bergegas kembali untuk menerima warisan Dewa Lao Shen dan mencoba mencapai alam tertinggi. Dan Mu Chen juga harus meningkatkan kekuatannya dengan cepat dan memikul tanggung jawab melindungi klan Lao Shen seperti Kaisar Api Xiaoyan. Ketiga, Xiaoyan, Lindong, dan Mu Chen adalah 3 penguasa di dunia seribu besar. Dari animasi Donghua Battle Through the Heaven, The Great Rule, dan Wudong Qiaqun memiliki hubungan satu sama lain, walaupun dunia mereka berbeda. Seperti Lindong akan memasuki dunia seribu besar untuk mencari sisa jiwa reinkarnasi Ying Huan istrinya. Kemudian mendirikan dunia bela diri sebagai salah satu kekuatan terkuat di dunia seribu besar di perbatasan utara. Dia berteman baik dengan Xiaoyan saat melawan Dewa Iblis Surgawi bersama. Mereka berdua bertemu dan berteman baik dengan Mu Chen, sang penguasa wilayah barat laut. Harus dikatakan bahwa yang jadi MC-nya di dunia seribu besar adalah Mu Chen, kalau tidak salah ya. Keempat, animasi Donghua The Great Rule memiliki kespesialannya sendiri jika dibandingkan dengan Battle Through the Heaven dan Wudong Qiaqun. Kenapa Mimin mengatakan animasi Donghua The Great Rule memiliki kespesialan? Itu karena investor serta direktur animasi Donghua The Great Rule adalah Qin Ye, dan penulis novelnya Tian Qian Tudou juga berpartisipasi dalam produksinya dan diawasi secara langsung. Dia juga sangat mementingkan karya ini, sehingga efek akhirnya juga sangat bagus. Jadi keseluruhan aspek di animasi Donghua The Great Rule sangat diperhatikan olehnya. Bahkan Tian Qian Tudou secara terang-terangan mengatakan, kalau The Great Rule ada yang tidak sesuai dengan jalan deskripsi novelnya, maka akan langsung dioptimalkan. Kamu harus tahu bahwa Battle Through the Heaven, The Great Rule, dan Wudong Qiaqun berasal dari penulis yang sama. Tapi produksi animasi Donghuanya diawasi oleh orang dan perusahaan yang berbeda. Tentu saja hasilnya juga berbeda. Oleh karena itu, walaupun satu studio, namun sebenarnya investor dan direktur yang bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan berbeda, guys. Sehingga hasilnya sangat berbeda juga. Sebagai dapur pacu, studio Shanghai Mation Magic memiliki kemampuan untuk membuat Battle Through the Heaven Niavan. Namun sayangnya para investor dan produser telah memberi mereka batasan, seperti modifikasi dan penghapusan plot dan lainnya, yang mengarah pada fakta bahwa meskipun mereka bisa membuat bagus, tapi pada akhirnya berakhir berbeda. Terutama karya Battle Through the Heaven, Tian Qian Tudou telah menjual hak kekayaan intelektualnya dan sekarang di bawah pengawasan perusahaan besar Cina Li Turun Group. Jadi mereka dapat memodifikasi sesuka hatinya.
melalui studio Shanghai Mation Magic sebagai dapur pacunya. Jadi Tian Qian Tudou tidak memiliki hak untuk ikut campur. Dan inilah alasan kenapa Battle Truck Defense Season 5 menerima kritik dan dimarahi habis-habisan saat ini. Karena tim, investor, dan direktur yang kurang baik. Sementara untuk Wudong Qiakun telah diambil alih oleh studio DC Impression Vision mulai dari season 3. Baiklah, itu saja untuk pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya dan tolong diluruskan jika ada yang salah. Pikiran Mimin terbatas soalnya. Jika ada pertanyaan silakan berkomentar. Sekian, terima kasih banyak guys.